Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah mengenai pengantar kewirausahaan, di mana di sini saya akan mempresentasikan LKM 1. Itu langsung saja pada soal yang pertama, jelaskan apa landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi. Nah, di sini di mana menurut saya yaitu pendidikan kewirausahaan ini sudah dikembangkan hampir di semua perguruan tinggi di Indonesia dengan proses yang sangat bervariasi yang bertujuan agar paradigma berpikir mahasiswa berubah dan termotivasi untuk menjadi seorang wirausahawan atau berminat untuk berwirausaha. Nah, di sini berwirausaha itu sendiri adalah seorang yang dengan kreativitasnya menciptakan sesuatu yang memiliki value baik dalam bentuk tangible maupun intangible. Nah, dalam perkembangannya, Dikti menawarkan program yang dikemas sebagai program kreativitas mahasiswa atau yang disebut dengan PKM yang memfasilitasi mahasiswa untuk berkreasi dalam berbagai bidang meliputi bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan teknologi, artikel ilmiah, gagasan tertulis, karya cipta, dan kewirausahaan. Nah, selanjutnya, sejak tahun 2009, Dikti menyediakan skim bagi mahasiswa yang berminat sebagai job creator melalui program mahasiswa wirausaha atau PMW. Nah, di sini semua kebijakan tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi dengan mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggung jawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian dan mengembangkan usaha melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Kemudian selanjutnya yaitu soal nomor 2, berikan uraian tentang latar belakang sejarah teori kewirausahaan. Nah, di sini sejarah teori kewirausahaan itu dimulai pada periode awal sejarah di mana kewirausahaan dimulai dari periode awal yang dimotori oleh Marco Polo. Dalam masanya terdapat dua pihak, yakni pihak pasif dan pihak aktif. Pihak pasif ini bertindak sebagai pemilik modal dan mereka mengambil keuntungan yang sangat banyak terhadap pihak aktif. Sedangkan pihak aktif adalah pihak yang menggunakan modal tersebut untuk berdagang antara lain dengan mengelilingi lautan. Mereka menghadapi banyak risiko baik fisik maupun sosial, akan tetapi keuntungan yang diperoleh sebesar 25%. Kemudian pada abad pertengahan. Nah, pada abad pertengahan ini kewirausahaan berkembang di periode pertengahan. Pada masa ini wirausahawan dilekatkan pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Mereka tidak lagi berhadapan dengan risiko, namun mereka menggunakan sumber daya yang diberikan, yang biasanya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tipe wirausahawan yang menonjol antara lain orang yang bekerja dalam bidang arsitektural. Kemudian selanjutnya pada abad ke-17, wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castellon pada tahun 1755. Nah, di luar negeri, istilah kewirausahaan ini telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada abad ke-20. Pendidikan kewirausahaan dimulai sejak tahun 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak tahun 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Nah, pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Sedangkan di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Nah, di sini Richard Cantillon menegaskan bahwa seorang wirausahawan adalah seorang yang pengambil risiko dengan melihat perilaku mereka, yakni membeli pada harga yang tetap namun menjual dengan harga yang tidak pasti. Nah, ketidakpastian inilah yang disebut dengan menghadapi risiko. Kemudian selanjutnya pada abad ke-18, seorang wirausahawan tidak dilekatkan pada pemilik modal, tetapi dilekatkan pada orang-orang yang membutuhkan modal. Wirausahawan akan membutuhkan dana untuk memajukan dan mewujudkan inovasinya. Pada masa itu, dibedakan antara pemilik modal dan wirausahawan sebagai seorang penemu. Kemudian, itu pada abad 19 dan 20, di mana pada abad ini
wirausahawan ini didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal. Nah, seorang wirausaha juga dapat dipandang sebagai orang yang memperbaharui atau melakukan revolusi terhadap pola-pola produksi dengan mengeksploitasi suatu penemuan atau suatu kemungkinan teknologi yang belum pernah dicoba dalam memproduksi suatu komoditas, baik itu dalam cara lama maupun dalam cara baru. Nah, perubahan-perubahan yang direalisasikan para wirausahaan ini membuka sumber pasokan maupun outlet baru bagi suatu produk dan jasa, dengan implikasi terjadi reorganisasi suatu industri. Nah, kemudian di Indonesia, entrepreneurship dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Nah, sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman entrepreneurship baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat, entrepreneurship menjadi berkembang. Perkembangan kewirausahaan di Indonesia pada masa Orde Baru ditandai dengan munculnya kegiatan industri pengolahan manufacturing, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang mengubah barang mentah atau raw material menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi atau goods atau commodity. Nah, sejarah telah mencatat bahwa kemajuan suatu masyarakat sangat ditentukan oleh peran individu-individu yang memiliki semangat kewirausahaan dan inovasi. Semangat ini harus dipelopori dengan rasa keberanian untuk memulai tindakan dan mengambil risiko untuk terjadinya suatu perubahan. Kemudian untuk soal yang ketiga, jelaskan pengertian ilmu kewirausahaan. Nah, di sini ilmu kewirausahaan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru untuk memenangkan persaingan. Nah, di sini nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efektif dan efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Kemudian, untuk soal yang keempat, jelaskan hakikat kewirausahaan. Nah, di sini hakikat kewirausahaan yaitu sebagai sesuatu kemampuan kreatif dan inovatif atau create new and different yang dijadikan kiat dasar sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Nah, nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, kemudian memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya, untuk soal yang kelima, jelaskan dasar-dasar kewirausahaan. Nah, di sini dasar-dasar kewirausahaan dimulai dari komitmen total, determinasi, dan keuletan hati. Nah, entrepreneur adalah mereka yang memiliki komitmen total dan determinasi untuk maju sehingga dapat mengatasi berbagai hambatan, kesulitan yang timbul tidak memadamkan semangat entrepreneur untuk terus berkreasi dan berinovasi. Nah, kemudian berkemampuan memimpin. Seorang entrepreneur harus mampu menjadi pemimpin yang baik, memimpin sumber daya manusia yang berbagai macam karakternya. Kemudian inisiatif dan tanggung jawab. Entrepreneur adalah pribadi yang independen, bergantung pada dirinya sendiri dan secara aktif mengambil inisiatif. Mereka suka mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah. Kemudian pengambilan keputusan yang tepat. Entrepreneur adalah mereka yang tidak mudah terintimidasi oleh situasi yang sulit. Nah, mereka adalah pribadi yang percaya diri dan optimis yang dibarengi dengan kerja keras. Kemudian kreatif dan inovatif. Entrepreneur yang sukses adalah mereka yang kreatif dan inovatif. Kreativitas dapat dipelajari dan dilatih serta merupakan kunci sukses dalam struktur ekonomi masa kini. Apabila entrepreneur ingin sukses dan terus dapat menjalankan usahanya, ia harus membuat produk-produk yang dihasilkan dengan
inovasi baru sebab dalam dunia bisnis pada zaman sekarang produk yang pelayanannya tanpa adanya inovatif tidak akan berkembang dan tidak akan mungkin sukses dan berwirausaha. Inovatif adalah suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan atau ide-ide yang dapat dijual dan merupakan hal atau terobosan baru. Kemudian pengambilan risiko yang terkalkulasi. Ketika mereka terlibat dalam suatu bisnis, mereka telah memperhitungkan dengan pemikiran dan kalkulasi yang matang. Mereka selalu menghindari untuk mengambil risiko yang tidak perlu atau risiko yang dapat ditekan sekecil mungkin. Kemudian membangun tim. Entrepreneur yang sukses membutuhkan tim yang handal yang dapat menangani pertumbuhan dan perkembangan usahanya itu sendiri. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan daya dorong pertumbuhan kewirausahaan. Nah, di sini daya dorong pertumbuhan kewirausahaan itu yang pertama itu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Nah, hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju, sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh wirausaha tersebut. Kemudian itu memiliki inisiatif dan selalu proaktif. Merupakan ciri mendasar karena seiring entrepreneur tidak hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam suatu kegiatan. Kemudian berorientasi pada prestasi. Nah, pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, pelayanan yang diberikan, mutu produk serta kepuasan pelanggan selalu ditamakan. Kemudian segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi agar lebih baik dari sebelumnya. Kemudian itu berani mengambil risiko. Nah, berani mengambil risiko ini sendiri yaitu sifat yang harus dimiliki oleh entrepreneur atau seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Kemudian kerja keras. Seorang entrepreneur harus memiliki sikap bekerja keras. Jam kerja seorang entrepreneur ini tidak terbatas, di mana ada peluang di situ ia akan datang. Ia selalu memikirkan ide-ide baru dan kemajuan suatu usahanya. Tanggung jawab. Kemudian seorang entrepreneur harus bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, tanggung jawab seorang entrepreneur ini tidak hanya pada segi material, akan tetapi pada segi moral kepada berbagai pihak. Kemudian komitmen terhadap berbagai pihak. Nah, di sini komitmen untuk melakukan sesuatu merupakan suatu kewajiban yang harus ditepati dan terrealisasi oleh seorang entrepreneur. Kemudian mengembangkan jaringan. Nah, di sini seorang entrepreneur harus mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang sedang dijalankan. Hubungan ini harus dikembangkan dengan baik kepada para pelanggan, masyarakat, serta masyarakat luas. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Param Santi Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.